terlalu bobrok kepolisian ini. Terlalu banyak kasus-kasus yang menjadi kasus pesanan penguasa, terutama Joko Widodo. Pak Prabowo coba ada pertimbangan-pertimbangan evaluasi, sehingga apakah ini memang layak untuk direformasi? Atau sebaiknya dibubarkan? Tim reformasi ini jangan sekedar untuk lip service saja bagi masyarakat. Mulailah dengan ganti tuh Kapolri. Tangkap dan pidanakan orang-orang kotor, walaupun dia mantan Kapolri seperti Tito Karnavian dan Krisnamurti. Krisnamurti, dia kan pelaku rekayasa, barang bukti digital. Anak buahnya Tito semua. Jadi Tito ini seperti mafia, godfather-nya di kepolisian. Oleh karena itu, kita lihat kasus pertama, buku merah. Di sebuah ruangan penyidikan di KPK, itu tertangkap CCTV loh, menyobek, menipeks bukti-bukti transfer dana dari seorang importer daging bernama Hariman Basuki kepada Tito Karnavian. Kalau nggak salah 9 kali, sejumlah 8 miliar rupiah. Dan itu mereka melakukannya. Dan yang lebih tragis di Indonesia, polisi kotor semacam itu malah naik pangkat. Contoh, Henry Susanto Sianipar, jadi Kapolres Kendal sekarang. Terus ini Roland Ronaldi sekarang jadi Kasat Resmob. Ijazah Joko Widodo kan. Bagaimana mereka transparan, ya, Baris Krim Polri, kalau menampilkan ijazah dalam bentuk berwarna saja tidak berani. Perlu didengar oleh tim reformasi Polri, ya. Laboratorium forensik Polri itulah tempat yang paling kotor. Kejahatan di kepolisian itu berasal dari laboratorium forensik. Kalaupun nanti Pak Prabowo masih berharap kepolisian ini bisa direformasi secara total, ditunjuk nanti Kapolri baru, dia jangan pernah ke Solo. Maksudnya kenapa tuh? Loh, dia kan menghamba pada tuan yang lama. Oh. Kan sangat merugikan untuk Pak Prabowo Subianto. Harun People's Opinion. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Sobat Forum, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Pumpidah Hidayatullah di acara kesayangan kita, PhD 4K, podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Reformasi polisi. Pemerintah sudah akan melantik tim reformasi untuk polisi ini, Kepolisian Republik Indonesia ini, di dalam konteks apa sebetulnya akan direformasi. Banyak tuntutan dari masyarakat Indonesia tentang masalah polisi ini. Diharapkan tentunya bahwa kinerja Kepolisian Republik Indonesia ke depan akan lebih baik, lebih merakyat, dan tentunya pro terhadap keinginan rakyat, dan menciptakan rasa aman dan keadilan di dalam konteks penegakan hukumnya. Di studio sudah ada narasumber yang sudah banyak berinteraksi dengan Kepolisian Republik Indonesia tentunya, dan juga pernah bekerja sama dan dipakai keahliannya di dalam konteks penegakan hukum. Salah satunya di dalam urusan forensik. Dalam konteks yang lebih detailnya adalah digital forensik. Sudah ada Bung Rismond Sianipar, luar biasa. Oke, Bang. Puas ya dengan kinerja polisi dong ya? Nggak puas banget. Loh, kok belum apa-apa langsung gitu. Wah, harusnya muter dulu gitu. Saya memang senengnya Saya kan BTL, Bang. Nah, itu yang saya seneng Bung Rismond, nggak pakai tedeng aling-aling, langsung kepada tempat. Kecewa dengan kinerja kepolisian. Masih ingat nggak ada cerita dulu film tentang apa namanya penegakan hukum ya, yang namanya The Untouchables. Ya, ada Kevin Costner, ada si Sean Connery, ada Andy Garcia dan lain-lain. Nah, di situ polisinya korup, ada di pihak Al Capone gitu ya, udah ada apa tuh namanya, nerima payroll lah ya, terima gaji gitu dari Al Capone. Nah, Bung Rismond ini kan punya pengalaman dalam konteks berhubungan dengan polisi dalam berbagai macam kasus nih yang saya lihat. Nah, kira-kira kalau kita mau mulai di dalam hal mereformasi polisi itu, dalam hal apa sih? Mungkin dari sisi
integritasnya dulu ya, sebelum kita masuk ke teknisnya. Sekarang kan sudah ada timnya itu ya Bang ya. Pasti. Baru mau dilantik. Baru mau dilantik. Ya, kalau mereka mengidentifikasi masalah sebenarnya harusnya dari akarnya dulu, Ya. yaitu rekrutmen kepolisian. Mulai dari apa tuh? Yang bawah itu, yang paling bawah itu. Akpol ya? Bukan, yang Akpol kan Bintara terus Perwira gitu kan. Nah, itu harus tanpa intervensi siapapun, apalagi intervensi duit kan. Nah, sekarang kan banyak sekali kasus. Dan saya pernah mewawancarai di sebuah bandara gitu ya. Pak, kenapa anaknya bisa masuk polisi? Jual sawah. Widih. Ya karena jual sawah. Berapa itu kira kalau jual sawah? Dia bilang ratusan juta, bisa 300, 500. Itu yang polisi terendah. Itu loh. Anaknya katanya di sana di luar Pulau Jawa gitu kan, ketemu saya di bandara. Nah itulah bahwa bukan rahasia umum lagi masuk kepolisian itu sudah berbayar. Dan kemarin juga pernah kasus kan, sekolah calon Bintara harus menyogok, naik lagi ke calon dari Bintara ke Perwira juga harus menyogok. Dan mereka ya polisi-polisi yang apa itu, yang agen-agen suap itu bukan malah dipecat oleh Listio Sigit Prabowo, malah cuma dimutasi atau ditahan gajinya dan segala macam. Berarti kan tidak ada apa namanya tindakan tegas terhadap orang-orang yang merusak semacam itu gitu, Bang. Jadi kalau dibilang Listio Sigit Prabowo itu sebagai Kapolri masuk kepolisian gratis, itu ditertawakan masyarakat sih menurut saya. Oleh karena itu ya tim yang akan dibentuk nanti itu benar-benar bukan tertulis saja, tapi tetap harus dikawal. Kalau memang tidak bisa kepolisian ini direformasi, kenapa nggak kita meniru Presiden Republik Georgia saja, dibubarkan lalu dibentuk ulang kan begitu? Itu kan ekstremnya kan begitu. Daripada biaya untuk mereformasi seperti bangunan, memperbaiki ini itu justru malah lebih mahal daripada membangun baru. Sesuatu yang baru. Ya, nah terkait dengan Al-Capone ya Bang. Nah ini anehnya dan menariknya di Indonesia, Al-Capone-nya justru Tito Karnavian sebagai Kapolri atau mantan Kapolri, ya kan? Kita lihat kasus pertama buku merah. Ya kan, kasus apa buku itu buku merah itu? Yaitu penyidik di sebuah ruangan penyidikan di KPK itu tertangkap CCTV loh di situ. Oh, yang saya pernah baca dari kepolisian. Saya pernah baca itu. Salah duanya yaitu Henry Susanto Sianipar. Yang kedua adalah Roland Sianipar. Ya, Roland Ronaldi. Menyobek, menipeks bukti-bukti transfer dana dari seorang importer daging bernama Hariman Basuki kepada Tito Karnavian. Kalau nggak salah 9 kali. Sejumlah 8 miliar rupiah. Dan itu mereka melakukannya. Dan yang lebih tragis di Indonesia, polisi kotor semacam itu malah naik pangkat. Contoh, Henry Susanto Sianipar jadi Kapolres Kendal sekarang. Terus ini Roland Ronaldi sekarang jadi Kasat Resmob di Barreskrim Polri. Bayangkan, penjahat justru menjadi pejabat di kepolisian. Belum lagi kasus-kasus lain. Ya, yang saya tangani ya jelas itu Krisnamurti, dia kan pelaku rekayasa barang bukti digital. Anak buahnya Tito semua. Jadi Tito ini seperti mafia, godfather-nya di kepolisian. Oleh karena itu, jadi jangan hanya sekedar tim reformasi ini jangan sekedar untuk lip service saja bagi masyarakat untuk menyenangkan. Udah kita reformasi, tetapi nanti efeknya nggak ada dirasakan masyarakat, nggak ada sama sekali. Mulailah dengan pertama tadi rekrutmen, ganti tuh Kapolri, tangkap dan pidanakan orang-orang kotor, walaupun dia mantan Kapolri seperti Tito Karnavian dan Krisnamurti. Ini akan saya bawa ini kepada Pak Prabowo Subianto, Komisi 3 DPR, Komnas HAM, Kompolnas, dan lainnya. Ini buktinya bagaimana ya laboratorium forensik ini perlu didengar oleh tim reformasi Polri ya. Laboratorium forensik Polri itulah tempat yang paling kotor justru. Oleh karena itu saya rekomendasikan bagaimana bila kalian berpikir untuk membuat badan forensik sendiri, independen, tidak di bawah struktur kepolisian, sehingga apapun kasusnya rakyat bisa bertumpu pada ini, yang independen ini, yang tidak pernah bisa diintervensi oleh siapapun, begitu. Bentuk itu karena apa? Kejahatan di kepolisian itu berasal dari laboratorium forensik.
Gitu Bang. Cikal bakal di situ ya. Iyalah Bang. Nah, tadi ada, mohon maaf nih ya, ada ide seperti di Georgia itu dibubarkan, terus kemudian membuat sesuatu yang baru. Tapi kan Republik ini kan perlu pengamanan juga. Nanti kalau dibubarkan siapa yang mau maksudnya pengamanan dalam konteks bagaimanapun kan juga bisa diapakan dulu, digantikan dulu oleh lembaga lain, misalnya TNI ya atau yang lain kan gitu, Satpol PP atau Satpam BCA misalnya kan Bang. Jadi ya dalam 3 bulan itu harus direkrut yang baru. Kenapa Republik Georgia yang kecil saja bisa membubarkan? Tentu mereka melakukan kalkulasi. Daripada mereformasi sesuatu yang sudah bobrok dari atas sampai bawah dan berbiaya mahal, kenapa nggak kita bentuk aja, kita bubarkan semua bentuk yang baru. Rekrut dengan cara bersih. Jenjang karir juga bukan jenjang karir berdasarkan balas budi. Ya, Tito Karnavian, oh balas budinya Krishnamurti jadi ini Kadipu Pinter, Muhammad Noor Lazar ahli forensik yang menipu, ya mengotak-atik barang bukti digital kasus Jessica Wongso, sekarang jadi seorang direktur di Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Jadi semua orang-orang ini itu naik jenjang karirnya, malah yang penjahat yang naik karirnya, berarti kan sudah bobrok dalam sistem karir di kepolisian gitu Bang. Bisa nggak pakai skenario apa namanya di mana Kapolrinya dipilih yang berintegritas, yang berani dan kemudian bisa melakukan perubahan secara signifikan ke bawah? Jejak rekamnya dalam pemilihan Kapolri kan di Komisi 3 kan seperti tanya jawab formalitas kan. Oh iya, kalau itu kita tahu lah. Tapi kan mereka tapi tidak maksudnya kan Pak Prabowo kan mungkin tahu ada orang yang bagus gitu kan, yang bisa mungkin diandalkan. bisa, tapi saya tetap pesimis. Karena kan Kenapa pesimisnya? Karena semua Kapolri atau calon Kapolri sebelumnya juga menjanjikan hal-hal yang sama, termasuk Listio Sigit Prabowo ini presisi. Ya. Tetapi hasilnya justru semakin bobrok. Kepolisian dan versi Indeks Mundi tahun 2022 itu menempatkan kepolisian Indonesia di posisi terburuk di se-Asia Tenggara. Padahal dia berjanji banyak banget itu, ada berapa itu 16 atau sekian belas poin itu, dan satu pun tidak ada terrealisasi. Oleh karena itu ya rakyat wajar pesimis. Ya kalau memang nanti ada calon Kapolri yang menjanjikan ini itu ya jangan senang dulu. Jangan senang dulu, Bang. Karena apa ya, janji selama ini hanya sekedar lip service, saya pikir gitu, Bang. Tapi kan kalau kita bubarkan gitu ya, ini kan suatu lembaga yang sudah puluhan tahun gitu kan ada. Pada dasarnya juga dulu Kementerian Keuangan juga hancur-hancuran juga, korupsi parah sekali. Terus kemudian ada reformasi di birokrasinya di Kementerian Keuangan. Paling tidak memang tidak bisa dibersihkan semuanya, tapi paling tidak akan menjadi sesuatu yang kira-kira bisa diterima lah. Karena kan membersihkan sesuatu itu kadang-kadang susah. Secara totalitas itu susah sekali ya. Nah kalau di polisi itu mungkin nggak kita katakanlah mendapatkan sesuai dengan harapan, paling tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat dulu lah. Polisi ini menjadi lembaga yang pro rakyat dulu lah gitu kira-kira. Ya itu Bang, kalau dikatakan pro rakyat maka dia transparan, harus transparan kan Bang. Maka kalau kita berbicara tentang bukti untuk memidanakan orang, maka dia harus siap juga dan objektif untuk dinilai oleh lembaga lain. Nah kasus seperti inilah ijazah Joko Widodo kan, bagaimana mereka transparan ya, Bareskrim Polri kalau menampilkan ijazah dalam bentuk berwarna saja tidak berani. Yang aslinya apalagi ya? Iya, yang aslinya apalagi dalam bentuk digital pun. Tapi yang kan statementnya waktu itu kan identik ya. Iya, identik. Makanya saya bilang kalau laboratorium forensik itu berani transparan sesuai dengan apa namanya hashtag presisi segala macam yang didengungkan dan digembar-gemborkan oleh Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri, maka kejadiannya nggak seperti itu. Bahkan ketika kami di dalam penyidikan juga nggak berani itu menampilkan apapun, dokumen apapun, apa yang disita pun nggak berani. Oleh karena itu, ya memang ini udah terlalu bobrok kepolisian ini. Terlalu banyak kasus-kasus yang menjadi kasus pesanan. Kasus pesanan penguasa, terutama Joko Widodo saat ini. Gitu, Bang. Oleh karena itu, ya Pak Prabowo coba ada pertimbangan-pertimbangan evaluasi, sehingga apakah ini memang layak untuk direformasi? Atau sebaiknya dibubarkan gitu Pak. Jadi, jangan fokus mereformasi seolah-olah ini masih bisa diselamatkan. Kalau menurut pemikiran saya dari kejadian-kejadian ini, saya sangat pesimis ada harapan bagi
rakyat bahwa kepolisian nanti akan kembali menjadi pro rakyat meskipun Kapolri yang baru nanti dipilih. Saya mau tanya, tadi disebutkan nama-nama perwira tinggi yang memang bermasalah begitu ya. Nah, tapi di kalangan perwira tinggi ini mungkin kan Bung Rismon ketemunya bekerja sama yang seperti itu. Tapi di pengalaman Bung Rismon pernah nggak bekerja sama dengan perwira tinggi yang memang kemudian bagus dan mempunyai integritas, tapi kemudian tidak muncul dikarenakan dia biasa kan seorang minoritas di antara mayoritas yang punya persoalan, pasti yang minoritas nggak muncul. Nah, yang saya mau tanyakan, ada nggak tokoh-tokoh perwira tinggi polisi yang memang mempunyai integritas? Belum sih. Belum pernah ketemu ya? Atau mungkin mereka tidak menangani hal high profile case mungkin ya. Mungkin. Dan mereka tidak menjabat jabatan-jabatan struktural. Jadi cuma diendapkan aja di dalam sistem Bareskrim sana, non-job, meskipun dia punya idealisme. Tapi itulah, kalaupun ada solusi yang ditawarkan oleh Kapolri yang baru nanti, yaitu bahwa jenjang karir itu bukan berdasarkan balas budi terhadap tuannya, tetapi berdasarkan integritasnya. Jangan misalnya yang kombes atau yang belum jenderal ini Bang, belum integritasnya bagus, tetapi dia tidak bisa menyenangkan tuannya atau atasannya, justru ya di situ saja diendapkan sampai pensiun. Kita lihat aja nanti performa dari Kapolri baru ini, kita amati bersama ya dalam 1 tahun ke depan. Kalau nanti dalam bulan depan ini, Oktober ini akan diganti sesuai dengan isu yang beredar sekarang, ya kita evaluasi dan kita harus berteriak, mana janji Anda? Gitu loh. Harus semua berteriak, kita elemen masyarakat. Kalau nanti pada saat dia fit and proper test di Komisi 3 ya, meskipun Komisi 3 juga kita sayangkan tidak menggali secara dalam, menantang ide-ide kritis, terus membuktikan bahwa dari mana uangmu sekian gitu. Apakah dari gajimu, rekeningmu sekian? Wah, keren itu ya. Iya, gitu. ini kan transparan harus dari diri sendiri ya mulai ya. Jangan dimulai dari diri sendiri dong, Bang. Bagaimana mungkin Kapolri rekening gendut yang uangnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, dia diharapkan untuk menjaga integritas institusinya. Kan itu tidak mungkin. Oleh karena itu, kalaupun nanti Pak Prabowo masih berharap kepolisian ini bisa direformasi secara total, meskipun saya pesimis, ya, dengan ditunjuk nanti Kapolri baru, ya kita berteriak bersama, mengevaluasi janji-janjinya. Jadi pertama tentu yang dipertanyakan adalah harta kekayaan ya. Jelas wajib tuh ya. Wajib itu Bang. Harus bertanggungjawabkan itu ya. Kalau misalnya gaji seorang Kapolri 75 sampai 100 juta, kan nggak mungkin dia punya 10 miliar Bang. Ya, harta kekayaan. Ya kalau dia dapat warisan. Nah, itulah alasan hibah harus dan harus jelas. Warisan ini kan Bang, menjadi tempat alasan dari semua pejabat, warisan, hibah dan lain. Itu harus dikorek oleh Komisi 3 DPR dong. Kalau miliaran mungkin masih bisa kalau dia nabung dan dapat warisan. Tapi kalau triliunan, kalau tidak ada hibah, tidak ada warisan, ya kan? Dan gajinya cuma 100 juta di Jakarta, berarti kalau tidak makan dia berarti tidak ada biaya apapun, baru 1 miliar tuh Bang. Gajinya totalnya kan, nggak makan itu Bang. Iya. Nggak ada kebutuhan lain-lain. Iya. Mungkin kalau makan ditraktir terus kali. Iya. Benar juga ya. Iya. Jadi mulailah Komisi 3. Jadi kan artinya rumahnya harus dipertanggungjawabkan, terus kemudian mobilnya, semua harta kekayaannya lah ya. LHKPN-nya harus clear gitu ya. Iya Bang. Dan terakhir dia jangan pernah ke Solo. Maksudnya kenapa tuh? Loh, dia kan menghamba pada tuan yang lama. Oh. Kan sangat merugikan untuk Pak Prabowo Subianto kan. Oh. Bagaimana seorang Kapolri nanti 2 tuannya. Oh gitu ya. Harus tunggal. Solo ini kemana? Ya Bang? Solo kan luas. Solo ke Jalan Kutai Utara itu. Siapa itu yang didatangin? Joko Widodo. Harus jelas. Harus jelas. Karena kalau Solo kan bisa kemana-mana. Ke Sriwerdari juga, ke kebun binatangnya juga, sama juga, Solo juga. Ke Joko Widodo. Bagaimana mungkin nanti Kapolri ya bertuan 2. Iya. Tapi kalau ini benar-benar pilihannya Pak Prabowo dan Pak Prabowo punya keinginan untuk reformasi ini berjalan, mungkin nggak ada orang yang kemudian bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam? Pesimis ya. Pesimis kecuali memang dia punya nyawa 2 mungkin ya, atau nekat
super tinggi. Gitu. Kucing yang punya nyawa 9 gitu Bang. Kalau dia masih formalitas terus ya artinya membenahi kepolisian hanya sekedar surat edaran lah, Perkapolri lah, bla bla bla, tulisan aturan-aturan itu udah nggak apa ya, nggak bisa diharapkan lagi lah. Tapi kan misalnya begini, kalau seseorang yang kemudian dititipkan mandat dari presiden untuk ngeberesin ini, terus kemudian dia mencari orang-orang yang tadi yang tidak kelihatan, yang disembunyikan, dikarenakan punya integritas, dikarenakan memang orang baik, tapi nggak muncul karena nggak terlibat di dalam urusan yang tadi macam-macam itu tadi, gitu kan? Nah, sehingga basis golongan yang baru ini bisa memberikan warna tersendiri dalam kepolisian Republik Indonesia ke depan. Mungkin nggak tuh? Pesimis ya. Saya kan berhak. Soalnya belum pernah ketemu orang-orang yang berintegritas itu kali. Karena belum pernah ketemu. Kalau dalam udah hal teori dan juga praktek ya. Dalam hal teori dan praktek gitu. Kalau mungkin jenderal dulu mungkin. Ya karena saya bertemu dengan beberapa pensiunan jenderal yang memang hidupnya sederhana. Ada mantan Kapolda juga hidupnya sederhana kalau dulu. Kalau sekarang saya masih belum menemukan itu, figur itu. Gitu loh, bahwa hidupnya ya sesuai dengan gajinya. Saya pernah ketemu seorang jenderal yang pensiunan dan hidupnya cuma di sebuah gang rumah sederhana gitu loh. Nah, mungkin orang-orang semacam itu yang sekarang aktif, yang benar hatinya Garuda untuk Republik ini, ya. Dan itu nanti akan kita nilai, gitu loh. Ya. Akan kita nilai dan kita harus berteriak untuk mengevaluasi dia. Kalau tidak, ya, janjinya dalam 1 tahun, misalnya janjinya 10, 2 saja tidak tercapai, ya kita minta ganti kepada Pak Prabowo Subianto, gitu. Karena kita rakyat itu sebenarnya sudah muak, sudah sudah cenderung apatis dengan janji apapun yang diungkapkan oleh calon Kapolri. Ya. Jadi udah keapatisan masyarakat ini membuat sudah nggak mau tahu dan sudah judgmental mereka. Ini sama saja paling dengan Kapolri sebelumnya, begitu Bang. Bicara tentang Solo ya, itu kan kalau Pak Listio ini ya bukan baru sebenarnya karena Pak Jokowi memang dari udah lama ya hubungannya dengan Pak Jokowi itu sejak di Solo juga tentunya ya. Nah sekarang kan konon kabar ada 3 nama nih yang masuk untuk fit and proper di DPR sebagai calon Kapolri itu. Ada nggak di antara nama-nama yang 3 itu kemudian terindikasi punya kedekatan dengan Solo? Bisa jadi Bang, bisa jadi tidak gitu. Tetapi yang perlu kita perhatikan besok adalah ketika fit and proper test itu apakah tidak dimungkinkan untuk orang awam semacam kami itu diundang untuk melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan tegas juga kepada calon Kapolri tersebut. Harusnya ya tergantung daripada keputusan rapatnya kalau di DPR itu. Kalau terbuka ya mungkin bisa memungkinkan, tapi kalau tertutup ya susah. Nah, makanya harus terbuka untuk melihat kapabilitas, kompetensi dan janji-janji dari Kapolri tersebut. Kenapa nggak terbuka untuk masyarakat seperti kita-kita ini, seperti saya yang sudah melihat betapa brutalnya, barbarnya manipulasi oleh kepolisian, biar saya tanyakan kepada calon Kapolri tersebut, Anda bisa nggak menuntaskan ini? Anda sanggup nggak ketika saya kasih buku ini dan menangkap Tito Karnavian? Dan ini diuji oleh lembaga-lembaga riset yang lain atau ahli-ahli yang lain, dan ketika ini terbukti dan diperiksa, di cross-check, cross-examination oleh ahli-ahli lain, tangkap itu bahkan, walaupun dia mantan bosmu. Sebenarnya bisa mendekati Komisi 3, kita menitipkan pesan ke sekretariat ataupun ke teman yang anggota dewan yang berani untuk kemudian menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Sebenarnya bisa dilaksanakan seperti itu kan. Nggak mesti kita yang melakukan langsung pertanyaan seperti itu. Tetapi kan ketika kita wakilkan kepada mereka dengan bidang ilmu yang mereka tidak kuasai, maka yang terjadi adalah generalisasi dan dangkal. Iya. Sementara ketika saya langsung, kecuali memang mereka pinter dan mau baca ya. Iya, pinter dan mau baca dan bisa bahasa Inggris juga, Bang. Banyak yang bisa bahasa Inggris. Banyak, Bang, ya. Tapi ini technical terms. Iya.
Technical terms harus belajar dulu. Gitu loh, Bang. Jadi Ya, Komisi 3 disinilah saya sampaikan berani tidak mengundang kami, ya orang-orang yang pernah mendalami betapa rekayasa itu sudah mendarah daging, deep rooted di kepolisian, terutama laboratorium forensik, itu berani nggak mengundang kami untuk bersuara juga, menyuarakan opini kami, pendapat kami di depan calon Kapolri berikutnya. Bakal keren tuh ya. Kalau Bakal keren itu, apalagi diliput pers. Gitu. Ya kan? Karena ini juga akan saya sampaikan kepada kalian, Komisi 3 DPR, buku ini. Ya, versi bahasa Bisa Indonesia. dijelaskan buku apa itu? Ya, ini 2 buku. Ya, semua metode yang saya buktikan bahwa Tito Karnavian, Krishnamurti, Muhammad Noel Azhar, Christopher Harimanrianto yang merekayasa, Bang. Ini saintifik. Itu yang kasus apa itu? Jessica Wongso. Ya, ini mereka ini adalah orang-orang ya penjahat berseragam yang merupakan pelaku pelanggaran HAM berat sebenarnya. Bagaimana manusia yang tidak berdosa, mereka otak-atik video CCTV itu kabur-kaburkan, ciptakan karangan untuk memidanakan orang yang nggak bersalah sehingga karir mereka moncer. Dan tanpa cacat, Tito Karnavian dari Kapolda Metro Jaya menjadi Kapolri. Dan mereka-mereka yang terlibat, Heri Heriawan, ya, Harryman itu sekarang menjadi Kapolda Riau. Ya, sampai mengatakan kepada Jessica itu, lu tipe gue banget, coba bayangkan. Seorang terdakwa. Maksudnya tipe gue banget tuh naksir gitu apa gimana? Ya, interpretasi orang ya pasti itu, Bang. Lu tipe gue banget. Itu Heri Heriawan. Itu dalam forum apa itu menyampaikan? Itu Jessica di dalam tahanan Polda Metro Jaya. Dan dia di sel tikus 4 bulan. Sel tikus 4 bulan. Padahal itu ada di buku ini ya, cerita itu ya? Nggak ada, Bang. Ini technical saja. Technical Tetapi itu aja. di dalam persidangan disebutkan Jessica. Ya, lu tipe gue banget, kata Heri Heriawan, Harryman. Sekarang Kapolda Riau. Ya, Kapolda Riau saat ini. Gitu. Lu tipe gue banget. Bayangkan. Seorang terdakwa, tersangka hasil rekayasa manipulasi digital, dimasukkan ke sel tikus 4 bulan, dan masih digoda. Lu tuh tipe gue banget. Itu kan bukan manusia itu. Mereka ini bukan manusia. Mereka pengajar jabatan. Oleh karena itu Pak Prabowo Subianto, jangan pernah lagi terjadi kepolisian seperti ini. Ini pelanggaran HAM berat. Dan yang paling melukai rasa kemanusiaan saya adalah pada Pak Prabowo Subianto. Orang semacam Tito Karnavian ini masih menjabat Menteri Dalam Negeri. Hati-hati Pak Prabowo Subianto. Orang ini jago rekayasa. Anda pun bisa direkayasa. Makanya benahi kepolisian tadi rekrutmen secara bersih. Ya, tidak ada zero tolerance. Begitu ada memalak di situ, suap menyuap, jangan cuma dimutasi. Langsung serahkan ke penjara, gitu loh. Itu rekrutmen. Yang kedua, bentuk badan forensik independen, sehingga jenderal itu seperti gigi ompong. Nggak bisa mengintervensi. Nggak bisa mengintervensi. Kalau dia berbasis sains, maka dia harus siap untuk di-challenge oleh lembaga lain seperti BRIN, LAPAN, dan lainnya. Berarti kalau lembaga forensik itu dia harus independen, nggak di bawah kepolisian. Iya. Itu di bawah siapa kira-kira nanti? Ya di bawah badan sendiri, Bang. Seperti badan cyber kan. Iya. Bisa tuh ya? Bisa dong, Bang. Iya kan? Ya itu kalau badan cyber untuk keamanan negara, ada intervensi asing secara cyber, ya ini untuk sipil, keamanan sipil, bahwa hak-hak sipil itu dijamin. Coba Bang bayangkan, mereka yang menersangkakan kita, mereka yang memeriksa forensik, hak absolut terhadap mereka. Hasil forensik bisa dimanipulasi, dan hasil manipulasi itu bisa dipakai sebagai dasar untuk kita ditahan. Dasar ditahan, dan inilah sistem penegakan hukum atau integrasi sistem penegakan hukum yang sudah rusak. Hasil forensik yang sudah dimanipulasi itu dipakai oleh jaksa, dipakai oleh hakim. Selesai, Bang, nasib kita, Bang. Selesai nasib kita di situ. Siapapun bisa di tangan mereka ini untuk ditahan dengan hasil forensik yang dimanipulasi. Ini kan Pak Prabowo pernah menyampaikan kepada publik sebetulnya bahwa di dalam konteks korupsi ya, kalau dikembalikan, nah nanti kita bicara. Nah, di dalam konteks kepolisian ini, kan kita tahu lah ya, banyak tadi sumber-sumber dana yang masuk ke personal polisi itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kemudian
dimulai dari situ, artinya begini, para penerima dana-dana ini mengembalikannya ke negara, memberikan uang-uangnya ke negara, dia mulai dengan basis kehidupan yang tadi yang kita inginkan, berintegritas, sederhana, dan pro rakyat tadi gitu ya. Nah mungkin nggak itu terjadi gitu, di dalam konteks membuat mindset baru di dalam, tapi memang benar-benar harus menyerahkan gitu. Jangan mau kemudian menikmati uang-uang yang nggak jelas ini lagi. Kalau itu bukan kapasitas saya menjawab, Bang. Ya. Itu mungkin politik dan hukum dan segala macam. Tetapi di kepolisian ini, ya, kalau saya bilang sama Pak Prabowo Subianto, evaluasi secara mendalam dan libatkan jangan orang-orang yang taunya cuma birokrasi, ahli-ahli birokrasi yang tahu itu cuma kulit, ahli-ahli yang dalam itu loh, Pak. Sama seperti, saya nggak menyebutkan saya, orang seperti saya memahami brutalisme yang dilakukan mereka, itu juga dilibatkan. Jangan orang-orang birokrasi yang saya baca itu orang-orang yang ya sekedar mengetahui mungkin dari wacana media, baca online segala macam, jadi terbentuk pemikiran-pemikiran yang cuma birokratis. Kalau kita kan yang sudah mengalami sendiri betapa diskriminasi terhadap hak-hak rakyat yang dipidanakan, ditersangkakan itu dengan bukti-bukti rekayasa. Nah, begitu juga dengan kasus sekarang ini yang terjadi kan, ada seorang Irjen tuh Krisnamurti sekarang malah cabul. Ya kan, mendekati Polwan yang berstatus janda dan sekarang gelar perkara dan akan disidang kode etik karena dia diduga melakukan pelanggaran etik berat. Kembali lagi masalah korupsi. Tapi belum diputus ya? Belum diputus. Tetapi sudah terbukti katanya, data-datanya, mentransfer 50 juta rupiah kepada Kompol Anggraini, ya, Krisnamurti itu, Anggraini Putri, 50 juta, tetapi lewat pihak ketiga. Itu kan pencucian uang itu. Ya. Lewat pihak ketiga diberikan ke dia. Belum lagi membeli apartemen mewah di Kemang Village. Belum lagi mobil mewah. Pertanyaannya, berani nggak calon Kapolri berikutnya ya memeriksa semua harta dari minimum jenderal-jenderal yang di bawah jajaran Anda? Disebutkan pembuktian terbalik terhadap aset dan harta dari semua jenderal di kepolisian. Kalau itu yang Anda lakukan, saya agak optimis dikit. Lihat baru sedikit. Baru sedikit. Iya. Oke, Bung Rismon. Ini kan tim reformasi kepolisian ini banyak tokoh-tokoh agama. Kenapa tokoh-tokoh agama kira-kira? Apakah memang ini isu spiritual, isu mentalitas? Enggak, maksudnya artinya memang didorong tokoh-tokoh agama untuk masuk ke sini untuk mengingatkan di dalam bahwa sebenarnya ya istilah tanggung jawab anak ini berat loh. Bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga kan sebetulnya kan. Jadi memang harus diluruskan lagi di dalam konteks mentalitas dan spiritualnya. Apakah seperti itu? Ya mungkin itu bagus, Bang. Tapi kayaknya minimal impact sih. Minimal impact? Ya, minimal impact gitu. Karena orang gampang iya. Tapi tanpa tim reformasi yang dari ulama dan para ahli agama juga kan mereka-mereka yang sekarang ini juga beribadah juga kan. Diingatkan juga kan mereka juga beribadah ya? Ya beribadah juga, tapi nggak tobat-tobat juga gitu. Yang paling bisa kita ukur adalah bagaimana calon Kapolri ke depan itu malah justru lebih tegas hukumannya terhadap jajarannya daripada kepada di luar kepolisian. Sehingga menciptakan efek jerah bagi mereka. Gitu. Nah, itu kita evaluasi nanti. Karena apa? Akan saya evaluasi dengan cara saya melaporkan orang-orang yang saya sebut di sini. Anda berani nggak menindaklanjuti? Menindaklanjuti apa yang saya temukan dan kita uji bersama ahli-ahli lain kebenarannya ini. Tapi kalau cuma didiamkan, berarti saya akan berteriak lagi untuk agar Anda diganti secepatnya oleh Prabowo Subianto. Kalau optimisme yang sedikit tadi itu kira-kira kita berharap bisa kejadian lah ya. Dalam waktu dekat ini paling tidak. Sulit Bang dijawab. Sulit. Karena kita nggak disambut. Kita masukan-masukan dari masyarakat itu mereka menutup diri.
Mana ada sebuah institusi yang bakal maju kalau dia menutup diri dari kritik-kritik dari rakyat yang membayar mereka. Gitu. Oleh karena itu, kalau optimis kita mau besar, ya bubarkan aja sih. Bubarkan bentuk yang baru. Jangan gabung kalau kita punya ternak, ayam sakit jangan digabung sama ayam sehat. Semuanya akan jadi sakit. Bongkar aja kandang ayamnya, masukkan ayam yang sehat semua. Tapi kan itu ada ratusan ribu orang yang tiba-tiba akan istilahnya ya tidak mempunyai kegiatan apa-apa lagi. Biaya besar sekarang, tetapi maksimum impact ke depan untuk generasi kita ke depan. Daripada kita sudah paham sih sebenarnya ini udah nggak ada harapan lagi, tapi kita mencoba untuk menciptakan harapan ilusi. Harapan-harapan ilusi, nanti bisa ini calon Kapolri ini membenahi dan membenahi. Nanti 5 tahun lagi juga kita berpikir hal yang sama. 5 tahun lagi kita berpikir yang sama. Tetapi nggak ada hasil apapun yang dinikmati oleh rakyat. Einstein berkata, hanya orang idiot yang mengharapkan sesuatu yang berbeda dari usaha yang sama dan sama dan sama diulangi terus. Ya benar-benar, saya tahu itu. Iya. Luar biasa. Oke, Bung Rismond, ini sangat menarik. Udah cukup, Bang? Cukup lah, mau panjang lagi. Oh ya. Nggak, karena kita ruang lingkupnya kan reformasi di dalam konteks Kepolisian Republik Indonesia. Kalau kita bicara tentang bukunya Bung Rismond, tunggu dulu, jangan sekarang, nanti ada sesi berikutnya. Atau kita bicarakan nih di Komisi 3 DPR. Nah, itu kan lebih asik. Iya. Nah, nanti pokoknya kalau ada hal-hal yang memang mau disampaikan pada saat nanti fit and proper calon Kapolri itu, ayo kita sama-sama nanti saya fasilitasi. Ya, saya fasilitasi lah, Komisi 3 nanti. Ya kan, karena bagaimanapun juga ya, ini DPR juga sama nih, dalam posisi yang lagi ngeri-ngeri sedap juga kan. Artinya mereka juga baru traumatik kan dengan kejadian yang kemarin ya, Bang. Nah, sehingga belum tentu berani bersuara juga. Takut di-recall, takut salah sebut, takut macam-macam lah. Jadi sama seperti ada seorang anggota DPR video call sama saya aja takut banget. Begitu ya? Iya. Jangan Rismond, jangan. Video call? Iya, video call aja. Dalam takut konteks apa? Itu. Dalam konteks ini, ijazah ini. Oh, masa? Iya, ada sejumlah anggota DPR, jangan Rismond. Sampai sedemikian takutnya. Kenapa harus takut? Ya, Abang, kan kita cuma ngobrol sesuatu. Kena recall, Bang. Waduh, kalau udah jabatan jadi segala-galanya, idealisme nomor 2, selesai sudahlah negara ini. Ya kan, kira-kira seperti itu. Oke, Bung Rismond, silahkan diberikan closing statementnya kepada PhD audiensnya PhD. Oke, kepada audiens PhD dan terutama kepada Pak Prabowo Subianto, ya, lakukan tindakan tegas, akurat dan terukur. Maksudnya ukurannya adalah tolong evaluasi dengan cara numerik gitu. Ya, biaya berapa untuk mereformasi tubuh Polri agar sesuai dengan kehendak rakyat. Kalau biayanya itu jauh lebih besar daripada membentuk baru, membubarkan kepolisian dan membentuk baru, ayo Pak, jangan pernah ragu untuk melakukan tindakan itu. Karena apa? Memang biayanya pertama dibutuhkan besar, tapi impact-nya terhadap kemajuan Republik ini itu akan sangat besar. Kalau Indonesia ingin mencapai Indonesia emas tahun 2045, bukan Indonesia ampas, maka jalan satu-satunya adalah memiliki kepolisian yang bersih, berintegritas, dan tidak diukur dengan harta, uang. Jenderal-jenderalnya itu harus bersih. Hartanya harus bisa dipertanggungjawabkan di bumi maupun di akhirat, gitu Bang. Luar biasa dahsyat. Terima kasih Bung Rismond ya. Bang. Ya mudah-mudahan seperti ulama saya Bang ya. Oh enggak ya? Lebih daripada ulama. Ulama aja belum tentu seberani ini. Terima kasih Bung Rismond nih, luar biasa ya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan tentu akan menjadi ya paling tidak ini akan ditonton oleh pemerintah dan kemudian akan menjadi satu catatan tersendiri di dalam konteks mengambil kebijakan ke depan. Baiklah, Sobat Forum yang luar biasa, itu tadi Bung Rismond Sianipar yang sudah banyak makan asam garam di dalam konteks bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia, terutama dalam urusan forensik, yang memang pada dasarnya basis integritas itu menjadi isu yang harus menjadi catatan yang mendasar bagi reformasi Kepolisian Republik Indonesia ke depan.
Nah, oleh karena itu siapapun calon Kapolri nanti, bagaimanapun juga harus kita challenge, harus kita tantang apakah benar-benar bisa melakukan hal-hal yang diharapkan oleh Bung Rismon tadi. Karena itu idealnya seperti itu. Ya, artinya memang besar sekali harapan masyarakat di dalam konteks melihat kepolisian Republik Indonesia terjadi perubahan yang sangat-sangat mendasar. Harus bisa memberikan keamanan, rasa aman, harus memberikan rasa keadilan, dan yang paling penting harus bisa memberikan basis teladan di dalam konteks bernegara dan bermasyarakat. Nah, itu kira-kira harapannya. Baiklah, akhirnya saya Muhammad Hidayatullah harus undur diri. Pesan kepada seluruhnya tentu nonton terus PhD 4K. Komen, nah, bagi teman-teman yang suka padel, kalau komennya bagus nanti akan kita kirimin bola padel ya, dengan logonya PhD 4K. Silahkan dikasih komentar yang menarik dan nanti kita akan coba pilih siapa yang komen yang paling menarik ya. Dan nanti tentu akan kita hubungi, tinggal memberikan nama dan alamat di mana kita akan kirimkan itu bolanya. Ya, mudah-mudahan itu semua podcast kali ini bisa memberikan satu edukasi tersendiri di dalam kita bernegara dan berbangsa. Dan mudah-mudahan kita menjadi bangsa yang besar ke depan. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.